Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di seri belajar NLP. Masih bedah buku ini ya. Kita masuk ke dalam bahasan soal presuposisi NLP. Saya sempat bahas beberapa sebelumnya. Kali ini kita masuk ke presuposisi yang judulnya adalah mind and body inevitably and inescapably affect each other. Bahasa sederhananya adalah tubuh dan pikiran itu satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Yuk kita bahas di video kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Lama kita nggak bahas soal NLP ya. Kali ini saya masih mau lanjutin soal seri belajar NLP, terutama di bagian presuposisi NLP. Saya ingat bertahun-tahun lalu presuposisi NLP pernah saya jembrengin gitu, lalu tulis di dalam satu slide, lalu saya taruh di wallpaper komputer saya. Ternyata itu sangat membantu ya. Jadi presuposisi ini semacam membuat settingan di pikiran sehingga kemudian kita bisa menyikapi berbagai hal itu, menurut saya lebih produktif lah, lebih pragmatis. Intinya ya, karena NLP itu filsafat dasarnya adalah pragmatisme ya. Salah satu keunggulannya adalah dia ngajak kita untuk berfokus kepada how, kepada cara gitu ya. Jadi selalu ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sesuatu. Nah, salah satunya adalah presuposisi yang barusan saya sebutkan, yaitu bahwa tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Sederhananya ya, kalau seandainya kita berpikir, maka pikiran itu pasti akan berdampak kepada tubuh. Ya kan, kalau kita bahas di Human Model of the World-nya NLP, pikiran kita tentang sesuatu, representasi internal itu akan memicu state kita ya, internal state, dan state itu akan berdampak kepada bagaimana kita berperilaku atau bertindak. Nah, sebelum menjadi sebuah tindakan itu kan sebenarnya adalah sebuah gerakan yang bermakna ya. Sederhananya kan begitu ya, beda tindakan sama gerakan. Kalau di Human Model itu kenapa ada behavior dan ada fisiologi? Fisiologi itu hanya bergerak aja. Saya duduk ini, gerakan saya seperti ini fisiologi nih. Nah, tetapi fisiologi saya ini kemudian bisa dimaknai. Kalau gerakan saya misalnya seperti ini, nah itu bisa dimaknai sebagai perilaku, misalnya curiga misalnya gitu ya, dengan gerakan seperti itu. Jadi perilaku adalah tindakan yang bermakna. Nah, sebelum jadi tindakan bermakna, di tataran fisiologi sendiri sebenarnya pikiran dan perasaan kita itu sudah saling mempengaruhi. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa sebuah situasi itu menakutkan, dengan cara di dalam pikiran kita, kalau belajar NLP ya, dengan cara secara visual dia menakutkan gitu ya, ditambah auditorialnya juga menakutkan, memicu state rasa takut, maka otomatis fisiologi kita nih akan memunculkan perilaku dan tindakan yang menampakkan atau selaras dengan rasa takut itu. Muka kita jadi ketakutan, mungkin kita berkeringat dingin gitu, mungkin ada kita terbata-bata, mungkin kita mengambil langkah 1000 untuk menghindari hal yang menakutkan itu. Nah, itu jalur pertama ya, pikiran, perasaan mempengaruhi tindakan. Tapi dipahami juga dalam NLP bahwa tindakan yang tadi versi kasarnya adalah fisiologi gitu ya, itu ternyata juga mempengaruhi perasaan dan pikiran. Nah, ini selaras dengan mungkin ada sebuah ajaran yang mengatakan kalau kita lagi marah, berarti state-nya sudah ada duluan ya. Marah, maka dan marahnya itu pas lagi berdiri, kita dianjurkan untuk duduk. Nah, karena duduk itu akan mengurangi atau mengubah atau membreak state ya, perasaan marah itu. Kalau duduk masih terasa marahnya, kita dianjurkan untuk berbaring gitu ya. Nah, kalau berbaring masih muncul rasa marahnya, kita dianjurkan untuk mengambil wudhu kemudian sholat misalnya begitu. Nah, agak susah sih sholat dalam keadaan marah, itu agak sulit ya. Jadi otomatis pas kita sholat biasanya state marahnya akan cukup buyar gitu. Nah, permasalahan yang bikin marahnya tentu belum hilang ya. Tetapi kita tahu di NLP ya bahwa perasaan pikiran itu merupakan sebuah penafsiran atas kejadian. Jadi yang kita pengen kelola dulu kan penafsirannya itu ya, karena penafsiran bisa tepat bisa tidak tepat, bisa produktif bisa kontraproduktif. Jadi
kita pengen kelola itunya dulu ya. Kalau wah lagi di situasi marah yang berlebihan, ya kita kelola itu dulu supaya tidak berlebihan, supaya pikiran kita jernih, supaya kita kemudian bisa ambil keputusan yang baik gitu. Nah, itu mungkin agak sulit misalnya ketika lagi marah lalu langsung mengubah pikiran. Lebih mudah mengubah fisiologi dulu ya tadi. Berdiri jadi duduk, duduk jadi berbaring jadi ambil wudhu kemudian sholat. Itu akan mengubah state. Nah, otomatis ya state-nya mengubah pikiran. Pikiran jadi lebih jernih lalu kemudian bisa merecover hal-hal yang tadinya kita delete, ya, kita generalisasi, kita distorsi. Lebih lengkap mapnya, petanya. Nah, tolong disaksikan presuposisi yang sebelumnya ya, soal peta dan wilayah itu. Nah, lebih lengkap petanya kemudian sehingga kita akhirnya bisa mengambil keputusan yang objektif lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu sebabnya di dalam NLP banyak teknik NLP itu sangat menekankan keselarasan gerakan ya, atau dalam istilah NLP namanya kongruensi ya, pikiran, perasaan, tindakan itu bentuk lainnya juga dalam bentuk kata-kata ya, itu kalau bisa kongruen gitu. Maka misalnya ya kita ambil contoh di sebuah teknik NLP namanya Disney Creativity Strategy ya, sebuah teknik untuk membantu kita melatih state kita untuk kreatif. Nah, di model dari Walt Disney yang model orangnya namanya Robert Dilts. Nah, ada 3 tuh state yang diperlukan untuk bisa berpikir kreatif. State pertama namanya dreamer ya, pemimpi. Yang kedua state namanya realis atau sang realistis gitu ya, orang yang sangat realistis. Yang ketiga kemudian kritik, sang pengkritik. Jadi kreativitas itu ternyata butuh 3 state. Satu, mimpi dulu, ngayal aja sehebat-hebatnya. Kemudian dicari realisasinya gimana, setelah dicari rencana realisasinya, dikritik, dicari bolongnya supaya bisa benar-benar jalan. Nah, pada saat kita berada di tiap state tadi itu latihannya adalah betul-betul kita diajak untuk mengambil posisi berdiri atau duduk yang sesuai. Dreamer itu ya tidak hanya membayangkan, kita mengimajinasikan secara liar, tapi imajinasi itu akan lebih mudah ketika kita betul-betul kayak posisinya ngayal gitu ya, atau relax gitu. Nah gitu, jadi supaya state-nya dapat banget gitu ya. Nah pada saat kita pindah ke realis, ini asumsinya brainstormingnya udah banyak nih, ide-ide dreamnya udah banyak, kita pengen pilih mana yang realistis untuk dieksekusi. Maka pas kita masuk di state realis, tidak hanya pikiran kita yang dikondisikan, tapi tubuh kita pun perlu dikondisikan. Realis itu misalnya state-nya kayak gini ya, posisinya betul-betul mikir, fokus ya. Gimana caranya ini bisa jalan, mana yang bisa jalan, cost and benefit analisis seperti apa, mana yang sesuai budget, mana yang sesuai time constraint kita. Nah itu pikiran kita dipandu oleh gerakan tubuh yang memang cocok untuk posisi realis gitu. Nah pas posisi mengkritik, kita harus ambil jarak nih, harus curiga, harus skeptis ya, cari bolongnya. Nah itu dibantu dengan gerakan-gerakan yang cocok dengan situasi atau state ketika kita lagi skeptis. Nah itu di teknik itu ya, kalau teman-teman pelajari itu tiga-tiganya itu gerakan atau fisiologinya berbeda supaya selaras dengan state yang lagi dipacu, supaya pikirannya itu juga kemudian terpicu gitu. Nah itu kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi salah satu tekniknya itu. Nanti ada teknik lain namanya perceptual position yang agak mirip nih. Perceptual position itu teknik misalnya untuk berempati kepada orang lain. Bisa juga untuk persiapan menuju conflict resolution gitu ya. Ada 3 posisi di situ. Posisi 1 adalah saya sebagai diri saya sendiri. Lalu posisi 2 adalah saya menjadi lawan atau rekan bicara saya, menjadi dia gitu. Posisi ketiga adalah observer, orang yang netral. Nah itu supaya betul bisa dapat insight dari 3 posisi tadi, itu kita butuh tidak hanya mengkondisikan pikiran perasaan, tapi kita butuh mengkondisikan tubuh kita supaya dapat state-nya. Pas jadi diri sendiri ya full ya, secara perasaan kita mengkondisikan ya gerakan kita seperti diri kita sendiri. Pas kita jadi lawan bicara kita, misalnya saya lagi berkonflik dengan anggota tim saya, maka saya perlu mengimajinasikan menjadi dia ya. Gerakannya kalau bisa saya tiru ya, ngomongnya gerakannya itu kayak dia gitu, supaya dapat state-nya, supaya saya dapat insight
di pikiran saya tentang apa sih yang terjadi di sudut pandang dia gitu. Nah, yang ketiga adalah saya sebagai seorang observer, orang yang netral atau orang yang bijak gitu juga kadang-kadang bisa dipakai begitu. Nah, itu saya perlu betul-betul masuk ke dalam state itu ya, orang yang bijak, orang yang netral, supaya dapat nih ya pandangan baru yang segar, yang netral terhadap situasi yang sedang saya hadapi gitu. Nah, jadi disitulah nanti aplikasinya, bagaimana tubuh dan pikiran itu satu kesatuan dan saling mempengaruhi ya, bahwa tidak saja pikiran perasaan itu dipicu kemudian mempengaruhi tindakan, tapi tindakan sendiri itu juga dipicu untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan. Nah, itu yang standar biasanya kita maknai di NLP. Lebih jauh saya memahaminya adalah bahwa penting juga untuk para NLPer ini belajar, berlatih, memodel tidak hanya unsur-unsur yang sifatnya pikiran perasaan ya. Kita tuh sebagai NLPer, pembelajaran itu seringkali ya asyik masuk gitu dengan hal-hal yang sifatnya mindset gitu ya, wisdom gitu. Kita mungkin agak kelewat dengan hal-hal yang sifatnya fisik ya. Kalau di Khazanah Filsafat Manusia ya, salah satu ciri manusia itu adalah kebertubuhannya ya. Manusia itu makhluk yang bertubuh, itu sebuah kenyataan yang nggak bisa disangkal. Ya memang makhluk lain juga bertubuh ya, hewan itu juga bertubuh ya. Tapi kebertubuhan manusia ini agak khas karena tubuh manusia itu punya semacam fleksibilitas gitu ya. Kita tuh bisa berkembang jadi gendut banget gara-gara gaya hidup yang tidak baik ya, bisa berkembang jadi kurus banget gara-gara depresi gitu ya. Jadi ada fleksibilitas di dalam kebertubuhan manusia. Nah, artinya penting buat kita untuk kalau kita pengen modeling ya orang-orang yang excellent gitu, penting buat kita juga mencermati bagaimana dia menjalani kesehariannya, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia membangun kebiasaannya, bagaimana dia menjaga tubuhnya gitu. Nah, ini yang ya setidaknya dalam pengamatan kecil saya di komunitas, pelan-pelan mulai, paling tidak di Indonesian Society ya, mulai ada kesadaran untuk memperhatikan tubuh lebih baik, tapi masih bisa dikembangkan lebih lanjut karena belum jadi bahasan tuh. Di pelatihan NLP kan kita banyak bahasnya soal pikiran perasaan terus gitu kan. Kita jarang bahas soal bagaimana kita menjaga tubuh kita ya, menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga makanan kita, menjaga gerak kita, cukup nggak gerak kita gitu ya, menjaga istirahat kita. Itu hal-hal yang juga sepertinya perlu dipelajari, perlu dikembangkan, perlu dimodel karena dia mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Kita nggak mungkin berpikir dan merasa secara excellence kecuali tubuh kita berada dalam situasi yang cukup prima gitu. Nah, ini memang situasi yang dulu sekali itu jadi satu kesatuan ya. Jadi kalau kita pelajari khazanah kebijaksanaan dari masa lampau ya, itu memang tidak ada pemisahan antara kebijaksanaan ya, pemikiran, intelektualitas dengan bagaimana kita menjalani keseharian dengan tubuh kita gitu. Nah, tapi memang di era modern ya, pelan-pelan itu dipisah ya, antara pikiran sama tubuh itu dipisah, sehingga kemudian ya di dunia ya, kita melihat misalnya ada orang yang seolah-olah dia sangat hebat ya secara intelektualitas, tapi punya gaya hidup menjaga tubuh yang buruk ya, pola tidurnya, pola makannya, ya, suka mabuk-mabukan gitu ya. Tapi orang suka bikin justifikasi lah, kenyataannya dia melahirkan karya yang hebat. Ya betul secara intelektual, tapi apakah secara keseluruhan sebagai person ya, sebagai individu dia itu orang yang excellent? Saya kok melihat ada yang masih kurang di situ ya, dan kita mungkin tidak ingin sepenuhnya meniru, memodel bagaimana dia hidup kan. Nah, di sisi lain kita melihat sosok-sosok dalam sejarah yang utuh gitu ya, itu kalau diamati ya selalu ada kisah-kisah ya bagaimana secara tubuh fisik itu dijaga juga gitu ya, kebertubuhannya itu dijaga gitu. Nah, ini yang sepertinya penting juga ya teman-teman ya, ketika kita misalnya di Essential Life Course ya, modul 1 pas kita bicara soal visi itu kan kita menganjurkan ada 4 dimensi, salah satunya dimensi fisik ya,
Dimensi fisik itu adalah dimensi bagaimana kita pengen mendesain tubuh kita nanti ketika di ujung-ujung usia kita. Ya kan, kalau kita udah tua, udah ujung tuh visi kita ya, tubuh kita tuh seperti apa. Ya, karena itu menentukan habit yang mau kita bangun sekarang. Kalau saya berencana ya, bercita-cita di ujung usia saya masih bisa berdiri tegak segar. Nah, otomatis saya mesti berinvestasi habit sejak sekarang ya. Gitu. Kalau saya berencana supaya tubuh saya itu prima, tidak perlu obat-obatan yang banyak, tidak perlu nyuntik insulin misalnya gitu. Nah, maka saya perlu berinvestasi pada habit-habit terkait dengan pola makan, pola istirahat saya sejak sekarang. Nah, itu dimensi yang penting. Kenapa? Karena dimensi yang lain ya, intelektual, dimensi sosial, dimensi spiritual termasuk, itu ya tidak bisa dilepaskan dari kebertubuhan. Nah, kalau kita lebih jauh ya bicara soal ajaran-ajaran agama, makanan yang kita makan itu kenapa ada yang diharamkan gitu ya? Karena ya sebenarnya kok dipelajari lebih lanjut ya, akhirnya ditemukan ya makan-makan itu punya efek yang buruk terhadap tubuh dan otomatis terhadap karakter dan kompetensi kita gitu. Pasti ada impactnya. Nah, maka at some point ya kita perlu mencermati apa yang kita makan, mencermati ya bagaimana kita hidup ya, bagaimana kita berolahraga, bagaimana kita bertindak gitu. Nah, mungkin seperti itu, karena itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi hidup manusia itu utuh ya, tidak hanya urusan pikiran perasaan aja gitu. Sekarang kan kita bicara soal mental health, banyak nih yang ngomongin kan, itu kan banyak bahasnya soal overthinking ya, gimana ngelola overthinking itu di NLP, yaitu aspek pikiran dan perasaan atau internal representation dan juga state of mind. Nah, tapi aspek tubuh ini juga penting ya. Ya, kita tuh ya sudah banyak aja penemuan juga yang mengatakan bahwa salah satu cara mencegah atau menangani depresi adalah olahraga secara teratur. Misalnya itu banyak risetnya. Ada impact dari olahraga teratur terhadap possibility kita mengalami depresi misalnya gitu ya. Kesehatan mental itu nggak bisa dipisahkan dari kesehatan tubuh kita ya, karena ya manusia itu nyatanya punya dimensi kebertubuhan, itu sebuah kenyataan yang nggak bisa dihindari. Jadi primanya tubuh perlu dijaga karena dia mempengaruhi bagaimana pikiran dan perasaan itu bisa bekerja. Nah, mungkin begitu dulu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.